Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas, yaitu tentang keimanan, tentang tauhidullah. Saya akan share screen untuk memudahkan kita memahami materi yang akan kita bahas. Dalam keimanan ada dua materi yang paling fondasi, yang paling prinsip, yaitu kita ingin keimanan itu kita kuatkan dengan rukun-rukunnya, dengan tiang-tiang, dengan seluruh yang terkait dengan iman. Iman tidak sekedar ucapan, berarti iman tidak sekedar pengakuan. Tapi rukun iman inilah yang harus dijalankan oleh orang yang beriman agar imannya kuat, agar imannya kokoh dalam semua keadaan. Namun diingatkan pula, ada hal-hal yang bernama membatalkan iman. Tidak hanya ibadah. Sholat ada yang membatalkan, tapi ada rukunnya. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Malah tentang keimanan, ada rukun-rukunnya, ada pondasinya, ada penguatnya, tapi ada pula yang membatalkannya. Inilah prinsip dari keimanan. Untuk itu kita terus-menerus meningkatkan iman dengan memenuhi semua rukun-rukunnya dan menghindari semua yang membatalkannya. Na'udzubillah. Usahanya harus sungguh-sungguh memelihara dan menjalankan iman dengan sebaik-baiknya. Iman itu anugerah Allah yang paling mahal dibanding semua anugerah Allah yang lainnya. Inilah arkanul iman. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pembahasan iman itu ada 4 sebetulnya yang paling pokok. Pembahasan utama adalah tentang rukun iman. Orang-orang yang beriman itu akan dituntut oleh Allah. Diminta oleh Allah, apakah rukun imannya sudah ia imani dan sudah ia jalankan. Kita mengaku beriman kepada Allah. Dengan rububiyahnya, Allah yang mencipta, Allah yang mengkaruniakan rezeki. Tapi bagaimana dengan uluhiyahnya? Bahwa Allah lah yang mengatur, Allah lah yang mewajibkan perintahnya, Allah yang melarang larangan-larangannya. Apakah kita sudah jalankan? Berarti rukun iman kita perlu kita tingkatkan lagi. Itu baru rukun iman kepada satu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum dengan asma dan sifatnya. Apakah kita suka menyebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus? Berarti itulah penambah dan penguat iman kita. Suplemen. Kalau kita tidak punya suplemen, maka sakitlah iman kita. Maka iman kita akan lebih kuat kalau kita mengimani rukun-rukun iman. Kalau kita terus-menerus meningkatkan semua yang dikaitkan dengan rukun iman yang 6 itu. Kepada malaikat, semakin kita tingkatkan keyakinan kita. Ada malaikat yang mengawasi. Ada malaikat yang mencatat. Ada malaikat yang tugasnya macam-macam. Kepada Al-Quran, wajib kita imani. Bagaimana kita mengamalkan nilai-nilai Al-Quran? Katanya kita orang beriman. Tapi kalau rukun-rukun iman itu lemah, iman kita semakin lemah. Ya, kalau ibarat rumah, itu kan tiang-tiangnya kalau nggak kokoh, ya rumahnya bisa ambruk. Maka agar rumah itu kuat, maka tiang-tiangnya itulah yang selalu diperkuat. Itulah rukun-rukun iman. Dan yang paling tinggi tentunya adalah mengimani rububiyah, mengimani uluhiyah, dan mengimani asma dan sifat Allah. Kita yakin hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, Allah itu maha pemberi rezeki. Tapi bagaimana pengamalan kita? Kita yakin Allah itu maha kasih sayang. Tapi bagaimana pengalaman dan pengamalan kita? Katanya kita yakin Allah maha penyayang. Tapi kita tidak menyayangi. Katanya kita yakin Allah maha memberi rezeki. Tapi kita tidak berikhtiar. Berarti pengamalannya. Demikian juga yang lainnya. Katanya kita yakin Allah lah yang menyembuhkan. Tapi kita tidak mengamalkan tuntunan Allah, tidak mengamalkan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pembahasan pokok. Yang pertama adalah bagaimana kita terus-menerus meningkatkan iman kita dengan meningkatkan pemaknaan dan pengamalan kita terhadap rukun-rukun iman. Yang kedua pembahasannya nanti satu persatu insya Allah adalah tentang tuntutan dan cabang-cabang iman. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ibarat perusahaan. Kalau cabangnya banyak berarti perusahaannya bagus. Kalau enggak ada cabangnya kurang bagus. Misalnya,
Maka iman itu dikatakan oleh Nabi 70 cabang lebih. Kalau cuma satu cabang, berarti iman kita cuma satu cabang. Imannya cuma sholat, itu baru salah satu cabang. Padahal kata Nabi, al-imanu bid'un wasitun, bid'un wasab'un. Iman itu 60 atau 70 cabang. Dan semuanya adalah bagian dari tuntutan iman, yaitu ketaatan dan amal soleh. Membuang duri di jalan, nah, itu jadi cabang iman. Dan itu pembahasan iman. Masya Allah. Semakin banyak cabang yang kita jalankan, semakin baguslah iman kita. Kita harus mendaftar. Daftar cabang iman saya. Di rumah ada cabangnya. Di kantor ada cabangnya. Di organisasi ada cabangnya. Di masyarakat ada cabangnya. Subhanallah. Kalau itu kita jalankan berarti iman kita semakin kuat di sisi Allah. Cabang itu yang akan menentukan juga kualitas iman kita kepada Allah. Maka pembahasan iman ada tuntutan dan ada cabang-cabang iman. Kemudian pembahasan iman juga tentang pertambahan dan pengurangan iman. Ternyata iman itu bertambah dan iman itu berkurang. Ini harus diyakini. Ya, karena ada yang tenang-tenang saja. Iman saya nggak pernah berkurang. Masya Allah. Iman itu pasti bertambah, pasti berkurang. Ini pasti. Nggak ada orang yang tambah terus. Suatu saat kita mengalami keadaan yang seolah-olah kita merasakan iman kita berkurang. Maka saat berkurang kita lihat. Jangan-jangan ada kemaksiatan. Jangan-jangan ada dosa. Sehingga iman kita tetap kuat. Ketika kita merasakan iman kita bertambah, alhamdulillah. Berarti kita lihat ketaatan saya berapa. Ketaatan saya apa saja. Karena nanti dikaitkan dengan cabang-cabang iman. Jadi kita berharap iman itu tidak diam di tempat. Iman itu tidak boleh diam. Iman itu harus terus dinamis dan meningkat. Kita pula kehidupan kita kan pengennya terus meningkat. Dunia kita pengen terus meningkat. Lah, keimanan dibiarkan tidak meningkat. Dan semakin waktu ujiannya akan semakin berat. Cabang-cabang iman inilah yang akan menguatkan iman kita. Dan kita yakin bahwa iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Karenanya yang harus kita lakukan bagaimana iman selalu bertambah dan menghindari daripada hal-hal yang mengurangi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat, yang terakhir, ternyata iman bisa batal. Seperti sholat bisa batal. Banyak orang menganggap iman saya tenang aja Ustaz. Kalau saya sudah muslim pasti masuk surga. Nanti dulu ada pembatal-pembatal iman. Tapi pembatal imannya ada dua. Ada yang mengeluarkan dari agama, ada yang tidak. Tapi ini mengurangi. Ya, dan kita tidak mau. Kita menginginkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai akhir hayat ibu-ibu kita maunya tetap dalam keadaan iman. Maka dijaga jangan ada yang membatalkan. Kalau kita umroh kan jaga betul. Kita tawaf jaga betul. Jangan sampai saya batal wudhunya. Jauh tempat. Ya, tempat wudhu laginya jauh. Nyampe juga wallahu alam kapan itu ya. Maka kita jaga. Jangan sampai saya batal wudhunya. Ini di Mekah. Ini ketika tawaf. Masya Allah. Seperti itulah kira-kira gambarannya. Jangan sampai iman saya dibatalkan oleh seseorang. Dibatalkan oleh keadaan. Dirusak oleh lingkungan. Maka ada pembatal-pembatal iman. Pembatalnya bisa ada kategori ucapan, ada pembatal yang bernama kategori amal perbuatan. Ucapan manusia bisa membatalkan iman. Dalam sholat saja, ucapan manusia bisa membatalkan sholat. Orang sholat kok ngomong sendiri, batal. Karena tidak boleh ucapan kecuali ucapan yang sudah dituntun oleh Allah dan oleh Rasulullah. Terhadap iman, ucapan dijaga. Nah, sekarang dunianya dunia medsos atau sosmed. Ucapannya banyak banget. Ya, yang tidak jelas diucapin. Yang belum pasti disebarin. Nah, hati-hati. Ini ucapan. Mungkin dulu kan ucapannya, Bu. Sekarang bisa tulisan. Karena dulu memang orang tidak ada media menulis. Sekarang media menulisnya banyak. WhatsApp media menulis, ya. Instagram media menulis, YouTube media pula, semuanya ada. Karenanya yang kita selalu jaga jangan sampai ya apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan
termasuk dikategorikan oleh Allah membatalkan iman kita. Meskipun tidak mengeluarkan dari agama, tapi bagi kita itu adalah sesuatu yang merugikan diri kita. Inilah 4 dari pembahasan pokok di dalam iman. Yaitu tentang rukun iman tentunya, kemudian bagaimana tuntutan iman, ketaatannya, amal solehnya, dan cabang-cabang iman yang sangat banyak. Ngaji cabang iman. Malu cabang iman. Banyak sekali cabang iman. 70 ini menurut Nabi dan itu belum dibahas di berbagai pembahasan-pembahasan yang panjang. Dan jangan lupa, iman itu bisa bertambah, iman itu bisa berkurang. Maka yang kita lakukan bagaimana nambah. Duit saja pengen nambah terus ya. Kesehatan pengen nambah terus. Ya, setelah dijaga ingin bertambah. Bagaimana dengan iman kita setelah kita jaga ingin agar terus bertambah dan hindari hal-hal yang dapat membatalkan iman kita. Begitulah 4 pembahasan dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat Al-Qur'an An-Nisa 136. Yaitu ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasul. 4 pembahasan tadi. Kenapa kita wajib meningkatkan rukun iman kita? Dalam bentuk keyakinan dan dalam bentuk pengamalan. Kenapa kita wajib ya meningkatkan iman kita dengan tuntutannya dan dengan cabang-cabangnya? Kenapa kita wajib terus menambah iman kita dengan amal soleh? Kenapa kita wajib menghindari iman kita dari hal-hal yang membatalkan? An-Nisa 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Ibu-ibu lihat. Hai orang-orang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Orang beriman disuruh beriman. Ya. Kan amanu orang-orang yang sudah beriman. Aminu berimanlah. Maknanya bisa tetaplah beriman. Bisa jagalah imanmu. Bisa tingkatkan imanmu. Bisa tambahkan imanmu. Bisa kuatkan imanmu. Berarti orang beriman itu masih diuji oleh Allah keimanannya. Tidak otomatis langsung. Nah, titik. Kan? Kalau ayatnya, ya ayyuhan nas aminu, wajar. Wahai manusia berimanlah. Tapi ini, ya ayyuhalladzina amanu amin. Dan cuman ada satu di dalam Al-Quran, perintah beriman kepada orang beriman. Ibarat kata ibu-ibu, mohon maaf. Kita makan tapi disuruh makan. Saya udah makan. Sudah makan kok disuruh makan. Ada apa? Oh, berarti tambah makanmu. Oh, berarti tadi makannya kurang bagus. Berarti baguslah makanmu. Oh, berarti tingkatkan makanmu. Oh, berarti banyak hal. Karena tidak mungkin Allah perintahkan sesuatu yang tidak berguna. Pasti yang Allah perintahkan sesuatu yang bermanfaat. Wahai orang-orang beriman, berimanlah. Kamu berarti ayo tingkatkan rukun imannya, pengamalannya. Ayo tingkatkan cabang-cabang imannya. Ayo tambahkan imannya. Ayo hindari dari yang membatalkan iman. Subhanallah walhamdulillah. Tidak mungkin Allah perintahkan orang beriman untuk beriman, melainkan dalam rangka menjaga iman, anugerah termahal dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Dalam ekonomi ada imannya, hati-hati. Dalam sosial ada imannya, hati-hati. Dalam berbagai bidang kehidupan ada imannya. Karena kita ingin menjalankannya kan dengan iman. Saya makan juga dengan iman. Saya berorganisasi dengan iman. Saya berkehidupan dengan iman. Saya berekonomi dengan iman. Khawatir ada bidang-bidang yang termasuk mengurangi iman, melunturkan iman. Bukankah ibu-ibu Nabi juga bersabda, kadal fakru ayyakuna kufra. Bisa jadi persoalan makan minum, persoalan ekonomi ya membuat orang batal imannya. Hanya karena ekonomi. Bisa jadi persoalan sosial, batal imannya. Iya, bisa jadi persoalan pendidikan, batal imannya. Karena pendidikannya tidak baik. Misalnya. Iya, kenapa? Karena itu menjadi concern dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga inilah ya ayat Al-Qur'an yang kita ingat ya di surat Al-Ahzab 38. Wa kana amrullah qadaram maqdura.
Ketetapan Allah itu sesuatu yang tetap dan pasti berlaku. Kehidupan ini kita mengikuti ketetapan Allah. Ketetapan yang paling tinggi ibu-ibu adalah ketetapan iman. Jadi ketetapan Allah ada 3. Orang sakit itu ketetapan. Tapi itu ketetapan yang tidak tinggi. Karena sakit dan sehat ya pengaruhnya sedikit. Tapi ketetapan yang paling tinggi adalah ketetapan iman. Kalau orang ditetapkan imannya itu paling tinggi. Karena ada yang tidak ditetapkan imannya. Ya, ketika usia 50 tahun bagus, tapi akhir hayatnya naudzubillah ada. Baru saja ya menikah di KUA besoknya sudah lupa. Itu juga terjadi. Jadi tidak mudah ternyata menjaga iman, merawat iman. Maka majelis ilmu ini dalam rangka menjaga iman. Berorganisasi dalam rangka menjaga iman. Bersosial dalam rangka menjaga iman. Berekonomi dalam rangka menjaga iman. Kalau semuanya adalah karena iman, akan menjadi bagus iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun hakikatnya seolah-olah nggak ada hubungan. Bagaimana mungkin nggak ada hubungan? Semuanya dihubung-hubungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam pembahasan iman ada 2 hal. Kalau disebut iman dan Islam, maka bisa dua-duanya mencakup. Atau bisa-bisa masing-masing. Karena kan kita sering menyebut ya bahwa Islam, iman, dan ihsan. Jadi kalau disebut iman, ibu-ibu, itu sudah masuk di dalamnya Islam. Karena iman lebih tinggi dari Islam. Kalau sudah disebut ihsan, berarti di dalamnya ada Islam dan iman. Tapi kalau disebut Islam, belum tentu ada iman. Makanya tataran paling rendah adalah Islam. Meningkat lagi adalah iman. Paling tinggi adalah ihsan, kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau kalau sesuai surat Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Islam, iman, dan takwa. Karena Allah mengatakan, mereka mengatakan kami beriman. Kata Allah, kamu belum beriman, baru muslim, baru berislam. Bagaimana bertakwa? Lebih tinggi lagi. Jadi kalau disebut iman, itu berarti di dalamnya ada sholat, ada puasa, ada infak, ada sodako, ada zakat, ada haji, ada silaturahim, ya, ada meringankan kesulitan orang, ada berbagai macam ibadah. Karena itulah iman itu mencakup Islam. Tapi kalau disebut Islam, belum berarti dia mengamalkan rukun-rukun iman. Karenanya iman itu lebih tinggi dari Islam. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Al-Baqarah 143. Allah tidak menyia-nyiakan. Karenanya iman itu Allah tidak akan sia-siakan. Maksudnya adalah Islam kalian. Yaitu amal-amal praktis kalian. Ya, di dalam hadis yang lain, Nabi mengingatkan, aku perintahkan kepada kalian, ini hadis qudsi berarti Allah, untuk beriman kepada Allah. Apakah kalian tahu iman itu? Ada syahadat, kemudian ada sholat, ternyata ada zakat, ada puasa, dan ada ghanimah. Berarti di dalam iman ada Islam. Maka iman tatarannya lebih tinggi dari Islam kita. Dan kita berislam berarti dalam rangka meningkatkan ya tingkatan kita sehingga kita insya Allah menjadi mukminin, menjadi muhsinin. Kalau sampai ke tahapan ihsan itu adalah tingkatan yang paling tinggi. Kalau kepada tingkatan takwa lebih tinggi lagi insya Allah. Ya Allah. Ya, banyak saudara-saudara kita muslimin tapi belum mukminin. Apalagi muhsinin, apalagi muttaqin. Karenanya iman dan Islam adalah sesuatu yang tidak boleh dipisahkan. Di dalam iman ada Islam semuanya. Di dalam iman ada semua yang dijalankan oleh umat manusia sehingga insya Allah imannya semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman, dan ini adalah prinsip bertambah dan berkurang. Kenapa? Karena iman kita, ibu-ibu, akan berhadapan dengan godaan. Mengurangi, merusak, dan membatalkan iman. Dan kalau itu terus-menerus dilakukan, awalnya cuma mengurangi, awalnya cuma merusak,
lama-lama membatal, menghapuskan. Iman sudah ada itu bisa hapus, bisa hilang sama sekali, bisa. Masya Allah. Ya, ibarat kita dahulunya punya A, tiba-tiba tidak ada. Nah, itu berarti hapus, berarti hilang. Membatalkan iman yang sudah ada. Tadi kan amanu aminu, berimanlah, padahal yang diperintah beriman adalah orang yang sudah ada iman. Berarti iman bisa hilang. Karenanya sebelum iman itu berkurang, sebelum iman itu hilang, maka perintah Allah adalah agar iman itu ditingkatkan, ditambah dengan sebaik-baiknya, sehingga iman itu akan berada dalam kondisi yang paling baik. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman itu lihat, kalau disebut nama Allah gemetar hatinya. Dibacakan ayat-ayat Allah bertambah iman. Berarti iman bisa bertambah, bisa berkurang. Bisa hilang pula. Karenanya terus menerus tingkatkan iman, tambahkan iman, wa ala rabbihim yatawakkalun. Demikian Allah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang beriman supaya apa? Imannya bertambah. Berarti iman bisa bertambah, bisa berkurang. Liyazdadu imanam ma'a iman. Ini konteksnya adalah ya, bagaimana dulu para sahabat ketika menghadapi godaan-godaan, maka ditenangkan oleh Allah dengan sakinah. Kalau tidak ada ketenangan, wallahu a'lam. Ya, ujian berat dialami oleh para sahabat sebelum hijrah ke Madinah. Ya, 7 hari lagi kita akan menghadapi hijrah ataupun berganti tahun 1443 Hijriah. Dalam hadis dikatakan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Bisa kita lihat hadis ini, hadis Bukhari Muslim. Tidaklah seorang pezina itu berzina dalam keadaan mukmin. Berarti kalau sedang berzina, imannya tidak ada. Memang tidak ada iman. Orang yang mencuri tidak ada iman. Orang yang minum khamar tidak ada iman saat dia minum. Berarti iman bisa hilang? Bisa. Ada orang mencuri. Saat mencuri, meskipun ya, kita lihat KTP-nya Muslim, dia tidak ada iman. Kalau dia meninggal dalam keadaan mencuri, meninggal tanpa iman. Na'udzubillah. Ini kenapa? Karena iman itu memang bisa bertambah, bisa berkurang, bahkan bisa hilang. Karenanya hindari dosa-dosa besar. Ini bicara dosa besar. Karena dosa besar itu bisa meruntuhkan iman. Saya berzina Ustaz, tapi saya beriman. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Ini hadis Nabi. Maka aneh kalau orang beriman kok masih minum, masih narkoba. Aneh. Berarti saat dia narkoba enggak ada iman. Harusnya memang dia tinggalkan. Kan ia ingin meningkat. Karenanya ini adalah penguat. Hadis ini menunjukkan kalau orang itu berzina, maaf, orang itu narkoba, pasti tidak ada iman. Ketika ia melakukan itu, imannya sedang tidak ada. Tapi Allah Maha kasih sayang. Setelah itu dia bertobat, Allah berikan lagi iman. Setelah itu bertobat, Allah kasih iman lagi. Tapi kalau Allah menghendaki, dia tidak sempat bertobat dan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, tidak membawa iman. Hadis ini menunjukkan bahwa iman itu bisa hilang dari seorang yang beriman manakala ia melakukan dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang menguatkan pula. Al-iman bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittun. Iman itu lebih dari 70 atau lebih dari 60 cabang. Yang paling utama la ilaha illallah. Jelas ini adalah iman tertinggi. Tapi banyak sekali cabang-cabang iman, termasuk membersihkan gangguan dari jalanan, dan rasa malu itu adalah sebagian dari iman. Bayangkan. Padahal bahasa kita ada apa itu? Di jalan kok ada yang mengganggu kemudian dibuang oleh manusia. Apa dan bagaimana mengkaitkan dengan iman? Ini sulit banget. Kalau orang sholat mengkaitkan iman mungkin mudah. Tapi ada duri di jalan, kemudian dibuang oleh seseorang, bagaimana mengkaitkan iman? Padahal itu adalah cabang dari iman.
Orang malu berbuat dosa kok bisa dikaitkan dengan iman oleh Nabi. Subhanallah. Berarti keseluruhan yang ada dalam hidup kita adalah iman. Makan itu bagian dari iman. Tidur itu bagian dari iman. Subhanallah. Kan lebih tinggi makan itu daripada membuang sesuatu di jalan. Asal makannya adalah makanan yang halal, yang thayyib. Karena itu mempengaruhi iman. Subhanallah. Jadi dalam kehidupan ini banyak sekali yang mempengaruhi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, hadis ini menunjukkan iman itu bertambah dan berkurang sesuai dengan pertambahan aturan syariat dan cabang-cabang iman serta amalan hamba tersebut atau tidak mengamalkannya. Jadi semakin bertambah, semakin ya banyak cabang-cabang iman yang dijalankan, semakin bertambah iman kita dan semakin insya Allah jauh dari yang membatalkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah beberapa catatan dari ayat-ayat Al-Qur'an, dari hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, hadis Tirmizi, sesungguhnya di antara kesempurnaan iman. Berarti tugas kita adalah terus-menerus menyempurnakan iman. Berarti iman itu kita sekarang iman kita belum sempurna. Sempurna iman kita, ibu-ibu, kalau sudah meninggal dunia itu sempurna. Karena nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi. Selama masih hidup, ya kita harus merasakan nggak sempurna. Karena bisa ditambah, bisa pula berkurang. Seseorang sudah sempurna imannya kalau sudah wafat. Kalau sudah wafat ya udah selesai. Nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi. Selama masih hidup berpotensi bertambah, berpotensi berkurang. Maka di dalam hadis banyak menyebut tentang di antara tanda kesempurnaan iman. Berarti iman bisa sempurna. Yaitu akhlaknya yang mulia dan sikap lembutnya kepada keluarga. Ini contoh saja menunjukkan bahwa iman itu ya bisa berubah. Bisa mengalami keadaan-keadaan. Karenanya kita berharap ya sebelum Allah panggil kita, kita mampu menyempurnakan iman. Sehingga ketika kita menyelesaikan hidup ini, sudah sempurna imannya menurut Allah Subhanahu wa taala. Sayang sekali mungkin ya wallahu a'lam. Ya, jika seseorang meninggal dunia ternyata belum sempurna, salatnya belum sempurna, ibadahnya belum sempurna, ngajinya belum sempurna. Masya Allah, sayang sekali. Padahal kesempatannya banyak dan besar. Karena inilah penyempurna iman. Seperti orang ingin sempurna kehidupannya, ingin makanan aja 5 sehat, 4 sehat, 5 sempurna. Pengen sempurna, makan saja pengen sempurna. Tidur saja pengen sempurna. Ya, rizkinya pengen sempurna. Bagaimana dengan iman kita? Kita ingin penyempurnaan itu kita jalankan dari waktu ke waktu, insya Allah. Selama masih hayat di kandung badan, masih terbuka peluang dan pintu untuk terus menyempurnakan iman. Kalau sudah wafat, sudah sempurna imannya. Karena tidak mungkin ia tambahkan, tidak mungkin ada yang mengurangi, tidak mungkin. Yang mungkin adalah Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan kita mendoakan. Tapi doa itu media. Sesungguhnya semuanya tergantung pada amal ibadahnya. Kalau amal ibadahnya tidak bagus, ya doa itu berat sekali. Tapi kalau amal ibadahnya bagus, maka doanya meringankan. Doanya memberikan harapan. Tapi kalau tidak ada amalnya, bagaimana mungkin? Hanya doa yang ia panjatkan. Dan doa betul bagian dari iman. Tapi amal ibadah juga bagian dari iman. Semuanya jika dikaitkan dengan iman akan menjadi bagus. Sesungguhnya inilah keadaan manusia. Kadang-kadang dilupakan imannya. Kadang-kadang dijauhkan dengan iman. Ini urusan dunia Pak, nggak ada urusan dengan iman. Masya Allah. Dia katakan ini urusan dunia. Nggak ada dengan urusan iman. Masya Allah. Urusan dunia itu urusan iman. Ini urusan kantor Pak, nggak ada dengan iman. Urusan kantor, urusan iman. Ini urusan ekonomi Bapak Ibu, nggak ada hubungan sama iman. Masya Allah, urusan ekonomi adalah urusan iman. Ini urusan tetangga saja, ini urusan persahabatan, nggak ada urusan iman.
Urusan persahabatan, urusan pertemanan, urusan ketetanggaan adalah urusan iman. Kalau semuanya dikaitkan dengan iman, maka kita akan semakin kuat menjaga iman. Tapi kalau iman itu hanya dipahami pada sholat, tidak dipahami pada yang lain, wallahu a'lam. Saya sudah beriman. Apa buktinya? Sholat. Yang lain enggak. Baru salah satu bukti. Tapi kalau ingin sempurna imannya, semua cabang-cabang iman dijalankan, sehingga insya Allah iman kita disempurnakan oleh Allah. Karenanya inilah kebiasaan para sahabat, kebiasaan para tabi'in. Misalnya sahabat ya Umar mengatakan, mari kita menambah iman. Halummu nazadi iman. Seorang sahabat ibu-ibu. Sahabat itu imannya sudah berada di posisi atas. Tapi mereka ingin terus, ayo kita nambah iman. Ya, banyak sekali pandangan dari Abu Darda, dari Mujahid bin Jabar Al-Makki, ini sahabat atau murid dari Ibnu Abbas. Iman itu ucapan, iman itu perbuatan, naik dan turun, bertambah, berkurang. Bayangkan, para sahabat dan para tabi'in saja memahami iman itu bertambah. Makanya mereka ketika menjalankan apapun yang dipertimbangkan adalah iman. Kita sholat istikharah ibu-ibu, apa yang dipertimbangkan? Ya, in kana hadza khairan li fi dini. Kalau ini baik untuk agamaku, baik untuk imanku, baru baik untuk duniaku, baik untuk akhiratku. Allah in kana hadza khairan li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Ternyata 3 pertimbangan. Pertimbangan pertama, kalau itu baik untuk agamaku, baik untuk imanku. Kemudian baik untuk kehidupan duniaku, baik pula untuk akhirat. Kenapa? Pertimbangan pertama iman memang segala-galanya. Kita pun demikian. Banyak sekali ya hal-hal yang dikaitkan dengan iman mungkin belum sempurna kita jalankan. Karenanya setiap saat para sahabat selalu memanggil sahabatnya, halummu, ayo kita tambahkan iman kita. Mungkin tadi ada pengurangan-pengurangan di jalan. Tadi ada pengotoran-pengotoran. Sekaranglah waktunya kita meningkatkan kembali, menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, ibu-ibu yang dimuliakan Allah adalah yang membatalkan iman. Membatalkan berarti secara bahasa adalah melepaskan atau menghancurkan. Bisa bangunan, bangunan itu bisa hancur. Bisa ikatan, bisa janji. Inilah makna nawaqid. Karenanya Allah perintahkan wa aufu bi ahdillah idza ahadtum wala tanqudu. Jangan engkau membatalkan sumpah-sumpah. Ya. Di sini pembatalnya bisa keyakinan, bisa ucapan, bisa perbuatan. Kenapa para ulama ya mengkaitkan dengan pembatalkan? Karena kalau salah satu darinya agama dan keislamannya batal, beralih dia dari muslim menjadi kafir. Ya. Kenapa? Karena ada yang dilanggar. Sama dengan maaf, kita masuk sekolah. Kan ada peraturan. Kalau dilanggar, yang satu masih dimaafkan. Dilanggar kedua, maaf. Ada ya SP2. Ketiga, ada SP3. Setelah SP3, ya sudah. Berarti Anda tidak mau memenuhi ya peraturan dari perusahaan. Silakan Anda ya angkat kaki dari perusahaan ini. Subhanallah. Ini pengkaitan ini untuk memudahkan saja bagi para ulama agar iman itu memang paling mahal. Tidak ada duanya. Semuanya bisa mempengaruhi keadaan sosial, keadaan ekonomi, keadaan yang ada. Bahkan sehat dan sakit juga mempengaruhi iman. Keadaan-keadaan itulah yang bisa membatalkan iman. Nah, pembatal iman ada 2. Yang pertama mengeluarkan dari agama, otomatis syirik besar, kufur besar, dan nifak besar. Karena ada syirik kecil. Tapi ada kufur kecil. Maka dikatakan kufur nikmat. Itu kufur kecil. Tapi belum mengeluarkan. Hanya ini bisa mempengaruhi. Atau nifak besar. Karena ada nifak kecil. Berdusta nifak kecil. Ngomong tidak jelas nifak kecil. Hoax itu nifak kecil. Tapi kata Nabi kalau terus-menerus dijalankan bisa jadi besar. Segalanya kan awalnya syirik kecil. Lama-lama jadi syirik besar. Awalnya kufur nikmat, kufur ini, lama-lama jadi kufur besar. Awalnya nifak kecil, hanya ya tidak menjaga amanah, lama-lama menjadi nifak besar. Semuanya dikaitkan dengan besar. Para ulama bijaksana.
Karena kalau langsung besar, langsung kecil itu mengeluarkan berat, kita juga sudah keluar. Kadang ria, kadang sombong, ya. Kadang juga ya kufur nikmat, tidak bersyukur, kadang dustaan. Kalau itu langsung berat sekali. Karena para ulama dengan bijaksana membagi. Kalau itu masih kecil, belum. Ya, karena di situ ada syirik kecil, ya, ada pula ya nifak kecil, berdusta, khianat, mengurangi iman, tapi belum membatalkan iman. Disinilah kategorinya, jika kemudian masih kecil, betul, belum mengeluarkan. Tapi kan kaedahnya yang kecil itu lama-lama jadi besar. Artinya adalah sedikit demi sedikit khawatir menjadi lama-lama menjadi bukit. Untuk itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap bahwa insya Allah kita berusaha menjaga iman kita. Sudah beriman, anugerah Allah. Tapi kemudian tidak diam dengan iman kita. Terus kita tingkatkan dengan berbagai cabang-cabangnya. Kita jalankan semua cabang-cabangnya. Dan yang paling inti, kita berusaha agar menghindari hal-hal yang menjauhkan kita dari iman atau mengurangi iman. Na'udzubillah. Kalau itu berarti kita sudah melakukan hal-hal yang benar di sisi Allah. Dan rukun iman, mau tidak mau adalah menjadi fondasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin meningkat iman kita, semakin baik kehidupan dunia kita, semakin baik kehidupan akhirat kita, insya Allah. Subhanallah. Pertaruhannya iman. Sakit itu ada hubungan dengan iman. Karena ada orang sakit yang ngeluh, berarti imannya berkurang. Tapi ada orang yang sakit sabar, berarti imannya meningkat. Tadi pagi saya kuliah subuh tentang bagaimana sabar dan syukur. Ternyata kata sahabat Ibnu Mas'ud, iman itu tergantung sabar dan syukur. Kalau sabarnya bagus, imannya bagus. Syukurnya bagus, imannya bagus. Subhanallah. Jadi semuanya adalah tentang iman. Berkeluarga tentang iman. Berekonomi tentang iman. Bersosial tentang iman. Berpendidikan tentang iman. Semuanya iman. Karena iman adalah segala-galanya insya Allah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ibu-ibu yang dimuliakan Allah semuanya, kita selalu dapat menjalankan rukun iman dengan sebaik-baiknya, mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Dan iman itu berarti di dalamnya ada Islam. Tidak pernah ya iman itu berdiri sendiri. Ketika mengatakan beriman, berarti kita menjalankan rukun Islam pula. Dan meningkat dari satu waktu ke waktu, mudah-mudahan menjadi muttaqin, mudah-mudahan menjadi muhsinin, harapan kita semuanya. Karena kalau sudah muttaqin, silahkan baca ayat-ayat Al-Quran. Kalau muttaqin itu otomatis surga. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Innalil muttaqina mafaza. Tapi kalau beriman belum langsung surga. Kalau baru beriman, innalladzina amanu wa amilu sholihat. Harus wa amilu sholihat dulu. Tapi iman dan amal soleh adalah takwa. Makanya semua ayat Quran kalau bertakwa, innal muttaqina. Sungguh orang bertakwa berada dalam kenikmatan surga. Otomatis. Karena dia sudah selesai ujian. Tapi kalau beriman masih wa amilu sholihat dulu ditunggu oleh Allah. Ujian iman adalah amal soleh. Cabang-cabangnya banyak. Kita yakin pula semua yang kita jalankan itu cabang-cabang iman. Senyum aja bisa cabang iman. Sedekah aja bisa cabang iman. Tasbih dan takbir, tahlil, cabang iman. Jadi jangan kemudian mengatakan iman itu hanya ini. Tapi semua yang kita jalankan ini adalah dalam rangka menambah dan meningkatkan iman kita kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Kalau kita jalankan itu dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga iman kita, keluarga kita, dan hasil akhirnya kita kemudian diwafatkan dalam keadaan iman kita sempurna di sisi Allah. Amin. Allahumma amin. Baik ibu-ibu, inilah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan pagi yang mulia ini. Terima kasih kepada semua pengurusnya, semua pembina, penasehatnya, para tokoh di wanita Islam. Mudah-mudahan kajian pagi ini juga menjadi lantaran, menjadi media untuk kita terus meningkatkan iman tanpa henti. Kita baca Quran, kita baca hadis, kita bermajlis, kita terus ya menjalankan aktivitas-aktivitas mulia agar iman kita bertambah. Ada dua, ada iman bertambah karena ikhtiar kita, tapi ada iman ditambah oleh Allah. Tapi tidak mungkin Allah menambah iman kalau kitanya tidak. Ya,
berusaha untuk ditambah imannya oleh Allah. Seperti rizki. Rizki bisa bertambah sendiri, bisa ditambah. Iya, rizki bisa bertambah sendiri. Karena buktinya ada yang nggak beriman ditambah terus. Bertambah terus. Tapi ada yang ditambah oleh Allah. Yang kita mau itu ditambah oleh Allah. Karena kalau ditambah oleh Allah pasti mulia. Tapi kalau nambah sendiri, wallahu alam. Wih, uang saya nambah sendiri. Wallahu alam. Tapi kalau Allah tambah, itu berarti kemuliaan. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fana'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi akraman. Kalau ditambah oleh Allah pasti baik. Tapi kalau nambah sendiri, wallahu alam. Kok nambah sendiri? Itu namanya nabung dapat bunga. Nambah sendiri. Yang bagus adalah kita ikhtiar dan kemudian ikhtiar kita Allah Subhanahu wa taala berkenan menambahnya. Ikhtiar menambah iman, Allah tambahkan. Ikhtiar menambah rezeki, Allah tambahkan. Ikhtiar menambah kebaikan, Allah tambahkan pula. Itulah doa kita, Rabbana atin. Kan yang nambah Allah. Yang menganugerahkan Allah. Ya Allah anugerahkan. Ya Allah tambahkan. Dengan ikhtiar kita, Allah tambahkan. Dan kalau ikhtiar kita adalah amal soleh, maka pertambahan itu adalah pertambahan kemuliaan di sisi Allah. Demikian Alhamdulillah, ibu-ibu semuanya, Ibu Marfuah ini ketua kita. Ya.